Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Fania Carolina Oktora. Aku adalah mahasiswi dari Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Jadi masih sama kayak video minggu lalu, aku akan bahas tentang mata kuliah strategi dan pengendalian kerja dengan dosen Bapak Sofyan Ali. Jadi hari ini sebenarnya udah dibahas sedikit minggu lalu, kita akan bahas tentang analisis SWOT. Dan aku udah pilih salah satu perusahaan, yaitu PT Alpen Food Industry, atau yang biasa lebih kalian kenal itu es krim Aice. Nah, aku akan bahas analisis SWOT dari PT Alpen Food Industry tersebut. Jadi seperti yang kalian ketahui, SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi pertama aku akan bahas tentang strength and weakness-nya dulu yang berasal dari dalam perusahaan. Pertama-tama ada product lines. Di es krim ice ini dia udah memiliki beberapa produk seperti es krim batangan, cone, cup, dan ada beberapa macam lainnya. Bahkan ada yang es krim mochi, dan dari berbagai produk itu udah banyak juga varian rasanya. Kemudian yang kedua ada research and development. Untuk tim research and development mereka cukup baik karena kemampuan produksi efisien dan jaringan distribusi yang baik. Jadi mereka bisa punya harga jual yang seperti itu, yang kita tahu harganya bisa dibilang murah. Kemudian yang ketiga ada manajemen. Nah, di bagian manajemen ini ada sedikit kekurangan karena mereka punya kasus sama buruh mereka sekitar bulan Maret di tahun 2020 ini. Ada kasus, jadi buruh mereka meminta kenaikan gaji kan, dan ada juga buruh yang melaporkan kalau yang hamil itu tetap disuruh kerja walaupun udah malam. Lalu yang keempat ada manufacturing. Untuk pabrik Ice ini dia punya pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Nah, itu bisa menampung sekitar 1.000 orang, dan di pabrik ini bisa produksi sampai 5 juta es krim per hari yang di Bekasi, dan mereka tentunya sedang membangun pabrik lainnya untuk ekspansi bisnis mereka. Kemudian yang kelima ada marketing. Marketing mereka juga cukup bagus karena di tahun 2018 mereka sempat bagi-bagi es krim gratis di pembukaan Asian Games 2018. Kemudian di pandemi ini mereka juga ngeluarin produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya itu es krim stick jeruk yang mengandung vitamin C, kemudian es krim susu telur. Kemudian mereka juga sempat bagi-bagi es krim di rumah sakit rujukan COVID. Jadi cukup bagus marketingnya. Kemudian yang keenam ada strategi. Di bagian strategi, menurut aku es krim ice ini cukup bagus dalam melihat peluang di Indonesia, karena di Indonesia belum ada es krim yang benar-benar sampai ke warung-warung kecil. Dan salah satu keunggulan mereka itu adalah harganya sangat-sangat terjangkau, karena harganya benar-benar sekitar dari 2.000 sampai 10.000 aja. Jadi mereka benar-benar menyasar segala segmen usia dan segala lapisan masyarakat. Selanjutnya aku akan bahas yang opportunities and threats-nya, yaitu yang berasal dari luar perusahaan. Pertama-tama ada hambatan masuk. Bisa dibilang hambatan masuk es krim ice ke Indonesia ini nggak ada ya. Paling untuk pembangunan pabrik mereka yang baru ini, mereka ada hambatan karena sedang pandemi, jadi mesin-mesin barunya itu akan susah dikirim ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada intensitas persaingan antar pesaing. Jadi kalau intensitas persaingan antar pesaing itu lumayan aman menurut aku, karena emang es krim ice ini dia benar-benar mengambil pasar yang berbeda dari es krim lainnya seperti Walls, Magnum. Itu adalah es krim yang sasarannya menengah ke atas, dengan es krim ice ini sasarannya menengah ke bawah, tapi bisa juga menengah ke atas. Kemudian yang ketiga ada pressure from substitute product. Jadi beberapa produk pengganti es krim seperti es lin buah, yogurt, milkshake, atau
stik buah beku yang bisa gampang banget dibikin di rumah. Dan untuk mengatasi itu, Ice udah mengeluarkan suatu produk yang namanya Mango Slush. Nah, itu dia rendah gula dan rendah lemak, jadi sehat dan bisa bersaing dengan produk pengganti lainnya. Kemudian yang keempat ada bargaining power of customer. Ini juga cukup baik karena bisa kita lihat sendiri, Ice ini penawarannya sampai ke warung-warung kecil, jadi sangat terjangkau oleh pembelinya dan harganya juga murah. Kemudian yang kelima ada bargaining power of suppliers. Karena harga es krim Ice ini murah, pastinya dia punya suppliers yang cukup banyak dan mempunyai hubungan yang baik, karena itu sangat penting banget untuk menentukan harga. Jadi sekian video aku hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian, and thank you for watching.